Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun melanjutkan tentang eksponen di bagian yang kedua ini, dimana kita lanjut untuk contoh soal yang nomor 6 adalah nilai dari bentuk 2 pangkat n plus 2 dikuadratkan dikurangi 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2 n dibagi 2 pangkat n dikali 2 pangkat n plus 2. Nah, dimana untuk pembahasannya kita perhatikan. Nah, ini kita pangkatkan 2 dulu nih. Yang ini kita pangkatkan 2 semuanya. 2 pangkat n plus 2. Sifat eksponen ketika ada pangkat kemudian dipangkatkan kembali, maka kita kalikan. N dikalikan 2 jadi 2n, dan 2 dikalikan 2 menjadi 4. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ini kenapa bisa jadi 2n? Karena kan ini ketika dikalikan, sifat dari eksponen itu adalah dijumlah. Jadi n ditambah n itu hasilnya adalah 2n. Sehingga jadi 2 pangkat 2n plus 2. Nah, kemudian kita uraikan kembali menjadi 2 pangkat 2n dikalikan 2 pangkat 4. Nah, kalau dikalikan ini jadi dijumlahkan ya. Ini juga sama nih. Nah, ini kan 2 pangkat 2n dikalikan 2 pangkat 2. Nah, dari yang sebelah sini ya. Nah, untuk setelah sampai sini, selanjutnya langkah yang kita lakukan, kita cari ada yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama, ini bisa kita keluarkan. Atau bisa juga kita lakukan pemisalan, tetapi ini masih soal sederhana. Jadi kita keluarkan saja yang sama. Ini ada 2 pangkat 2n, kemudian 2 pangkat 2n, dan ini 2 pangkat 2n. Kita keluarkan ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi 2 pangkat 2n dikali 2 pangkat 4 kan yang ini yang atas nih. Kemudian 2 pangkat 2n dikalikan 2 pangkat 2. Nah, ini seperti ini kan ya. Nah, kemudian kita sederhanakan nih, 2 pangkat 2n nya sama yang ini nih. Nah, kita bagi, ini kan jadi 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Sehingga hasil berikutnya adalah 16 dikurangi 4 dibagi 4. Hasil akhirnya adalah 12 dibagi dengan 4, atau sama dengan 3. Baiklah, kita lanjut untuk contoh yang ketujuh. Ini sederhanakanlah bentuk 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat negatif 1 dibagi 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 3 dan ditambah 2 pangkat negatif 4. Nah, untuk pembahasannya, kalau untuk soal yang seperti ini, kita gunakan sifat yang bentuk pangkat negatif. Nah, jadi untuk pangkat negatif, ini kita jadikan pangkat positif. Nah, jadi yang rumus A pangkat negatif n sama dengan 1 dibagi A pangkat n. Nah, kita gunakan yang itu ya. Sehingga yang ini jadi 1/2. Nah, kalau ini kan 1/2 pangkat 4 atau 1/16. Sedangkan yang 2 pangkat negatif 3 ini kan 1 dibagi 2 pangkat 3 atau sama aja 1/8. Kalau yang ini itu 1 dibagi 2 pangkat 2 atau sama saja dengan 1/4. Nah, ini sifat eksponen juga nih. 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Nah, kalau ini sudah jelas, 2 pangkat 1 itu nilainya 1. Nah, setelah ini kita samakan penyebutnya untuk memudahkan proses perhitungannya. Kita samakan menjadi ini 16 penyebutnya. 16 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4 dikalikan 1 jadi 4. 16 dibagi dengan 8 hasilnya 2. 2 dikalikan 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 16 dibagi 16 ini tetap, jadi hasilnya adalah 1/16. Nah, ini juga sama ya. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi
penyebutnya semuanya 2 untuk yang ini. Jadi kan 2 dibagi 1 itu 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Nah ini 2 dibagi 1, 2 dikali 2 hasilnya 4. Seperti ini ya. Nah kalau penyebutnya ini sudah sama kan bisa kita jumlahkan tuh. 4/2 ditambah 2/2 ditambah 1/2, maka hasilnya jadi 7/2. Begitu juga dengan yang ini nih. 4/16 ditambah 2/16 ditambah 1/16, itu hasilnya 7/16. Jadi 7/2 dibagi 7/16. Nah ini ketika dibalik jadi 16/7. Jadi dikali ini ya, tadinya kan dibagi. Nah 7/2 dikalikan 16/7. Nah 7 nya kita sederhanakan nih, 7 dibagi 7 itu 1. Jadi 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Oke, baiklah, kita lanjut, kita masuk ke contoh soal yang ke-8. Nah, dalam contoh soal yang ke-8 ini ada pecahan desimal. Nah, untuk menyelesaikan pecahan desimal ini ada cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah boleh cara langsung nih. Seandainya di antara kamu sudah paham, 0,25 itu bisa dijadikan 0,5 dikuadratkan, itu silakan saja. Tetapi apabila ada yang belum paham, kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini untuk mempermudah proses perhitungan saja ya. Nah, pecahan desimal ini kan di 2 angka di belakang koma nih. Nah, jadi 25/100. Begitu juga dengan 0,5. Jadi 5/10. Jadi seperti ini ya. Nah, kita begitu juga dengan 0,04. 2 angka di belakang koma. Jadi 4/100. Nah, ini negatif 5/10. Nah, seandainya sudah paham kalau untuk yang ini, kalau kita langsung menjadi seperti ini juga boleh, silakan. Jadi 1/4 dipangkatkan jadi 1/2. Begitu juga dengan 1/25 dipangkatkan negatif 1/2. Nah, ini kalau kita sederhanakan nih. Nah, apabila kita sudah paham untuk yang ini 0,25 itu dijadikan dengan 1/4, itu silakan saja langsung. Begitu juga dengan yang ini ya. Jadi 1/25 itu adalah 0,04. Nah, yang berikutnya adalah kita jadikan yang ini 1/4 jadi 2 pangkat negatif 2. Nah, ini juga sama nih, jadi 5 pangkat negatif 2. Itu hasilnya kan 1/25. Nah, kita sederhanakan negatif 2 dibagi 2, ini kan 1, jadi 2 pangkat negatif 1. Begitu juga dengan yang ini, min kali min itu kan plus. Negatif kali negatif itu positif hasilnya, jadi 5 pangkat 1. Nah, 2 pangkat negatif 1 itu kan hasilnya 1/2 ditambah 5, atau hasil akhirnya adalah 5,5. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal yang ke-9, bentuk sederhana dari X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1. Nah, ini kita pangkatkan dengan negatif 1. Itu adalah, nah, untuk soal seperti ini tidak bisa kita langsung pangkatkan ya. Kenapa? Karena kan di sini kan sifatnya adalah penjumlahan. Penjumlahan beda dengan perkalian. Kalau perkalian itu bisa langsung kita pangkatkan. Jadi negatif 1 dikalikan negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 1. Tapi kalau untuk penjumlahan seperti ini tidak bisa ya. Caranya adalah kita sederhanakan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi X pangkat negatif 1 itu kita jadikan pangkat positif, jadi 1/X. Begitu juga dengan Y pangkat negatif 1, itu jadi 1/Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan kembali jadi X kali Y. Nah, ini X kali Y dibagikan dengan X, hasilnya itu Y. Dikali 1 adalah Y. Begitu juga dengan
X kali Y dibagi Y itu hasilnya adalah X, dikalikan 1 itu hasilnya adalah X. Nah, untuk pangkat negatif kita jadikan pecahan saja. Jadi 1 dibagi Y plus X dibagi XY. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau pangkat negatif. Nah, kemudian kita balik aja. Kita balik, jadinya adalah XY dibagi X ditambah Y. Nah, ini adalah hasil akhirnya nih. Ini hasil akhirnya. Kalau misalnya kita sudah paham, mau langsung dibalik yang pangkat negatif supaya pangkat positif itu juga boleh, silakan saja. Seandainya kita memang sudah memahami konsepnya. Seperti itu. Oke. Untuk soal berikutnya, contoh yang ke-10. Nah, ini aplikasi dari eksponen ataupun juga penerapannya. Dari eksponen tersebut diketahui 18 gram air mempunyai 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 molekul. Jika sebuah drum berisi 360 kg air, hitunglah banyaknya molekul air di dalam drum tersebut. Nah, penyelesaiannya, pembahasannya adalah, nah, untuk 18 gram air, ini H2O, ini adalah 1 mol H2O. Nah, dimana 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 molekul. Nah, seperti ini ya. Kemudian 360 kg itu kita ubah menjadi gram terlebih dahulu. Jadi 360.000 gram. Seperti itu. Nah, kemudian molnya adalah mol air tersebut, H2-nya ini 360.000 dibagi dengan 18. Nah, ini untuk mencari mol. Sehingga dihasilkan adalah 20.000 atau 2 dikali 10 pangkat 4 mol. Kita jadikan pangkat ya. Seperti ini. Nah, banyaknya molekul air itu adalah 2 dikali 10 pangkat 4 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini tetapan Avogadro. 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, hasilnya adalah 12,04 dikalikan 10 pangkat 27. Dapat dari mana 10 pangkat 27? 10 pangkat 27 itu adalah 10 pangkat 4 dikalikan dengan 10 pangkat 23. Nah, kalau dikalikan itu kan kita jumlahkan ya. 4 dikali 4 ditambah 23. 4 ditambah 23 itu adalah 27. Nah, ini 2 dikalikan 6,02 hasilnya 12,04. Nah, kita ubah dulu. Kita ubah. Nah, untuk bentuk bakunya adalah 1,204. Nah, ketika kita jadikan bentuk baku 1, nah ini kan jadi dikalikan 10 pangkat 28. Jadi ketika ini turun, yang tadinya puluhan menjadi satuan, maka ini pangkatnya jadi naik 1 ya. Jadi 10 pangkat 28 molekul. Nah, bagi diantara seandainya ada yang belum paham, untuk menjadi 1 mol ini dari mana? 1 mol ini, mol itu kan rumusnya massa dibagi massa atom relatif. Nah, ini H ini kan massa atom relatifnya ini adalah 1 dikali 2 itu hasilnya adalah 2. Oh, ini adalah 16. Jadi 2 ditambah 16 itu 18. Sehingga massa molekul relatifnya adalah 18 untuk
air ini atau H2O. Jadi molnya adalah 18 dibagi 18 atau 1 mol. Nah, ini bagi yang belum paham ya. Tapi kalau bagi yang sudah paham bisa langsung nih. Jadi molnya bisa dihasilkan itu adalah sejumlah 1 mol. Seperti itu. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ini nih, banyaknya molekul air 1,204 dikalikan 10 pangkat 28 molekul. Nah, ini kita gunakan konsep dasarnya adalah eksponen. Sehingga hasil akhirnya adalah banyaknya molekul air dalam drum tersebut adalah 1,204 dikalikan 10 pangkat 28 molekul. Nah, yang berikutnya adalah contoh soal 11. Sebuah laut mempunyai volume mendekati 5,23 dikali 10 pangkat 20 liter. Dan luas permukaan laut tersebut 1,21 dikali 10 pangkat 16 desimeter persegi. Yang ditanya adalah hitunglah berapa meter kubik volume yang dimiliki laut tersebut. Kemudian berapa meter persegi luas permukaan yang dimiliki laut tersebut. Nah, pembahasan yang pertama adalah 1 desimeter kubik atau 1 liter sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 3 meter kubik. Nah, sehingga kita ubah nih untuk yang liternya. Untuk yang liternya adalah 5,23 dikalikan 10 pangkat 20. Nah, liter ini kan sama aja desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ketika kita jadikan meter kubik, itu artinya dibagi 10 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, 10 pangkat 3. Nah, ini 10 pangkat 20. Kalau dibagi itu kan dikurang. Jadi 5,23 dikalikan 10 pangkat 20 min 3. Jadi 10 pangkat 17. 5,23 dikalikan 10 pangkat 17 meter kubik. Bagaimana dengan luas permukaannya? Luas permukaannya kita jadikan meter persegi. Meter persegi 1 desimeter persegi itu sama saja dengan 1 dibagi 10 pangkat 2 meter persegi. Nah, caranya hampir sama konsepnya. Cuma kalau di sini kan 1,21 dikalikan 10 pangkat 16 desimeter persegi. Nah, ini kita kalikan dengan, kalau diubah menjadi meter persegi dikalikan dengan 1 per 10 pangkat 2 atau dibagi dengan 10 pangkat 2. Nah, kalau dibagi ini 10 pangkat 16 dibagi dengan 10 pangkat 2, kan tinggal kita kurangkan saja. Kita kurangi, jadi 10 pangkat 16 dikurangi 2. Jadi 1,21 dikali 10 pangkat 16 dikurangi 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1,21 dikalikan 10 pangkat 14 meter persegi. Sekian pembahasan untuk eksponen di bagian yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.